Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufikur Rahman, Prodi Ekonomi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid. Di sini saya akan mempresentasikan peraturan yang berkaitan dengan hukum ekonomi, yaitu penetapan pemerintah kebijakan keuangan negara dan stabilitas penanganan COVID-19. Pada awal tahun, tepatnya pada bulan Februari, Indonesia terdampak virus yang mematikan, yakni virus corona atau bisa disebut juga dengan COVID-19. Virus ini terdampak pertama kali di Wuhan, China, dan menyebar di seluruh penjuru dunia, termasuk juga di Indonesia. Selanjutnya, respon keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi ini, antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan. Maksud dari sini, peningkatan belanja itu karena alat-alat medis itu sangat penting dalam memenuhi kebutuhan kesehatan pada saat pandemi ini. Karena apa? Kesehatan itu penting. Pemerintah, terutama di Menteri Kesehatan, harus siap dalam keadaan kondisi apapun. Pada pasal 1, ayat 1, pemerintah memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara disusun dengan APBN. Pasal 1 ayat 2 melaksanakan APBN sebagaimana telah ditetapkan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2019. Pada pasal 1 ayat 3 untuk melaksanakan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2. Selanjutnya pasal 2 bagian kebijakan dan keuangan negara. Dalam pelaksanaan kebijakan keuangan, pemerintah memutuskan penetapan batasan defisit keuangan, melakukan penyesuaian besaran belanja wajib sebagaimana diatur, melakukan pergeseran anggaran antar unit, melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja. Maksud dari sini pemerintah mengeluarkan belanja negara untuk kesehatan kita semua. Dan sebagaimana mungkin beban anggaran itu dapat dikurangi dan pendapatan harus ditingkatkan. Selanjutnya pasal 3 bagian kebijakan di bidang keuangan daerah. Pasal 3 ayat 1 pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk menjaga. Selanjutnya pasal 3 ayat 2 mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi dan APBN. Selanjutnya pasal 4 ayat 1, kebijakan perpajakan yang dimaksud adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri bentuk usaha tetap dan perlakuan perpajakan dalam negeri pendapatan melalui sistem elektronik. Selanjutnya pembinaan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan kebebasan. Selanjutnya pasal 5 pajak dalam negeri. Pasal 5 ayat 1 penyesuaian tarif pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha penghasilan menjadi sebagai berikut. Yang pertama sebesar 22% berlaku pada tahun 2020 dan tahun pajak 2021. Selanjutnya sebesar 20% yang berlaku pada tahun 2022. Pasal 5 ayat 2 berbentuk perseroan terbuka dan dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia paling sedikit 24%. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.